Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman Salawi tahun 2000. Syahdan. Ini bahasa Patani. Orang kita Banjar di ngarani manusia Syahdan. Ada bermacam pendapat. Syahdan ini maknanya qil, dhaif, lemah, kata orang, ujar orang gitu. Ada lagi yang lebih bagus maknanya, tujuannya Syahdan ini adalah kalimah, bacaan atau tulisan-tulisan setelah Syahdan itu keterangannya. Jadi Syahdan ini bahasa Patani, Arab pengannya Syahdan. Orang kita Banjar di ngarani anak Syahdan. Syahdan, ketahui olehmu, hai segala orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Ketahui olehmu segala orang yang menuntut ilmu untuk kebahagiaan akhirat, bahwasanya segala ayat Quran dan segala hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala perkataan ulama dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu. Jadi banyak Quran, hadis, dan kata ulama dan para sahabat, ada keistimewaan ilmu bagi orang yang menuntut dan orang yang mengajar. Hanya sesungguhnya murad bagiannya, artinya maksud dengan sekaliannya itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat pada agama dan memberi manfaat di dalam akhirat. Jadi ilmu yang kita baca ini kitabnya ilmu nang pacangan kita bawa sair kaina ke akhirat. Di dunia kita pakai hasil dari pakaian gitu, amal kita itu untuk sanggup kita di akhirat kena menghadap Tuhan Rabbul Jalil. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad dan lainnya yang telah tersebut dahulu. Dan ilmu yang memberi manfaat itu ialah seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu, yaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin dan ilmu yang tersebut di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah dan ilmu yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Hidayatus Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Nah, semuanya itu karangan Imam Ghazali. Nah, jadi ilmu-ilmu catatan atau tulisan yang ada di dalam semua karangan Imam Ghazali itu tujuannya ialah untuk kesenangan kita, kebahagiaan kita di negeri akhirat. Dan demikian lagi segala kitab tasawuf, semua itu yaitulah ilmu yang memberi manfaat, karena kitab-kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fikih yang fardu ain, yang tiada daripada mengetahui akan dia oleh segala orang yang suluk, yakni orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang menyampaikan ke dalam surga dan menyampaikan kepada ma'rifat kepada Allah Ta'ala dengan mengetahui perkara-perkara
yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Jadi dalam kitab ilmu tasawuf itu ada tiga unsur ilmu yang tercatat di situ. Pertama, ilmu syariat, kemudian ilmu tarikat, dan ilmu hakikat. Ya, kitab yang kita baca. Nah, di dalam syariat terkandung ilmu fikih, ilmu tauhid. Dan dari karena inilah berkata Imam Malik radhiyallahu an, salah satu mazhab Imam Malik bin Anas, wa man tasawwafa jaksidin walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Perkataan Imam Malik bin Anas, salah satu pendiri mazhab Maliki. Artinya barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan tiada mengetahui ilmu fikih yang fardu ain itu, maka bahwasanya jadi zindik, kafir, zindik. Kelihatan Islam cuma di dalam kafir. Dan barang siapa menuntut ilmu fikih aja dituntut, dan dia mengetahui ilmu tasawuf, maka bosnya jadi fasik. Fasik itu berdosa. Nah, dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, maka bosnya jadilah ya ulama yang muhaqqiq, yang arif billah ta'ala. Ini ulama yang bujur-bujur ulama. Nah, jadi kedua ilmu dihimpun, ilmu fikih, ilmu tasawuf dihimpun. Nah, inilah ulama yang sebenarnya. Yaitulah yang bernama ulama ahli sufi, yang menghimpunkan mereka antara syariat, tariqat, dan hakikat. Ini yang terkandung di dalam kitab ini kan. Dan segala kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang tersebut itu, yaitulah telah terhimpun di dalamnya itu usuluddin, yaitu ilmu i'tiqad, ilmu tauhid gitu. Dan ilmu fikih, yaitu ilmu ibadah dan adat. Ilmu fikih kayak apa sembahyang, kayak apa adat bersembahyang, nah, kayak apa puasa, kayak apa adatnya puasa. Dan lagi di dalamnya itu ilmu tasawuf, yaitu dinamakan ilmu batin, ilmu hati. Kayak apa kita sembahyang supaya bersih, jangan ada rasa ria, rasa ujub. Kita berilmu dan juga jangan asa harap pada orang. Dan sekaliannya itu dinamakan ilmu suluk artinya. Dan ilmu tarikat, seperti yang lagi akan datang insyaallah ta'ala pada bicara sekalian itu di dalam kitab ini. Nah, jadi dalam kitab ini kita mengandung ilmu-ilmu yang membuat kita banyak ibadah pada yang lain, ibadah zahir, ibadah batin. Ini keduanya. Yang selama ini kita hanya zahir, sembahyang waktu sampai sembahyang, bulan puasa, Ramadan puasaan, itu hanya. Kalau berjalan hati sembahyang, awak sembahyang, hati pada sembahyang. Nah, mestinya kalau duanya sembahyang. Dan itulah yang dinamakan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula ilmu taqwa. Nah, karena iman itu ada dua isinya, takwa dan taat. Orang beriman, takwa dan taat, itu isinya. Takwa takutan lawan Tuhan, taat bakti lawan Tuhan. Jadi amal taat itu sembahyang, puasa dan lain-lain, itu amal taat.
Kalau amal takwa itu bisa keduanya, amal zahir dan amal batin. Jadi zahir kita amal perintah Tuhan, di batin kita membersihi amal kita kayak apa, itu takwa. Tadi lagi takwa itu artinya yang lain, mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Setiap minggu hari Jumat Allah bangun pemulaan, jangan dong itu hanya akan gitu ya. Islam itu juga artinya, Islam itu artinya selain dari penyerahan diri kepada Allah, mengerjakan yang diperintah Tuhan, menjauhi yang dilarangnya, sama dengan takwa ini artinya. Ada artinya yang lain kan? Yaitulah yang disuruh Allah Ta'ala mengambil akan dia, jadi kita mempelajari supaya jadi bekal di dalam akhirat dengan firman-Nya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, surah Al-Baqarah. Artinya dan ambil, pelajari, tuntut ya, ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat. Maka sebaik-baik bekal kamu di dalam akhirat itu ialah takut akan Allah Ta'ala. Nah, kita kan kalau takutan nggak ada di ilmunya, ya Allah, harus ada ilmunya itu. Nah. Dan tiada takut seseorang itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada hambanya yang ulama, orang yang tahu. Jadi orang tahu, orang alim, orang berilmu itu ngarannya ulama. Ulama itu jamak, alim mufradnya. Dan murad dengan ulama, artinya maksud dengan ulama pada ayat itu dan lainnya daripada beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu ulama yang menjalani jalan ahlus sufi ini, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad dahulu itu, minggu dahulu adalah. Dan dari karena inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Ar-Rabbani Husain bin Abdullah Jabda rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul Fathiyati wa Nafhatir Ruhiyah, dengan katanya qad taqarrara madhhab sufiyatil yawma wa taqriri sairil mazahib wa sara madhhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sa'iri ma yata'allaqu bih. Faman arada tahqiqahu wa tafaqqaha fihi qadara alaihi bil qiraati ala masyayikhi wa mudala'atil kutubil musannafati fihi ala tammi ma yaqul. Artinya sesungguhnya tetap mazhab Ahlus Sufi pada hari ini, yakni pada masa sekarang ini, seperti tetap segala mazhab yang empat itu. Jadi di luar daripada mazhab empat, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ada satu mazhab Sufi ngaranna. Nah ini tak gulung di empat itu, tak empat ya. Dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustakil atau berdiri sendiri, padahal tak empat di empat loh ya. Dengan usulnya, yakni ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan puruknya, yakni ilmu fikih, dan segala hukumnya, yakni segala hukum haram dan halal, dan hukum batal dan sah, dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu,
dan berkehendak memahami akan barang yang di dalamnya itu, niscaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi, oleh guru-guru ahli sufi. Dan kuasa ia memutalaah, membacai gitu, akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam ilmu tasawuf itu atas sempurna pengetahuannya itu. Jadi ilmu sufi di sini seakan-akan beasing daripada mazhabnya mazhab bahasa, seakan-akan, padahal kadang itu di dalam 4 mazhab itu mengandung juga ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu telah sempurna karena di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Dan ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut ini yaitu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya, atau ilmu tasawuf yang terpadu. Dan barang siapa tiada masgul ini sibuk artinya, atau senantiasa menuntut. Barang siapa tiada masgul di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, dan itu 4 menok ada yang ada masgul mengenanya, maka telah ada pada mereka itu alamat orang yang kurang imannya. Ada rutin 2 minggu turun, 3 minggu karainan. Nah itu kan ada rutin kan, nang rutin do menyakwa dia minggu kada awal. Nah jadi bila orang nang kada masgul, kada sibuk menuntut ilmu tasawuf ini, ujar pengarang Imam Ghazali ini, orang itu tanda ada kekurangan dari imannya, lamah sedikit, lamah benar parah itu lagi kurang akalnya dan kurang agamanya. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Husain bin Abdullah di dalam kitabnya yang tersebut itu. Maka seyogianya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat, bahwa menuntut ia akan ilmu tasawuf dan mengajarkan akan dia, seperti orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu yang lainnya juga. Karena barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu, niscaya terkaya ia daripada ilmu yang lain. Jadi lebih hebat yang dituntut itu ilmu tasawuf daripada ilmu lain. Karena di dalam ilmu tasawuf itu sudah semuaan ada, fikih ada, tauhid ada. Nah, jadi hebatnya. Kalau menuntut ilmu fikih ada di tasawuf, ada di tasawuf. Menuntut kita ilmu tauhid ada di tasawufnya juga. Manakala orang yang menuntut ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf itu, pada lebih hebat kita. Dan jika ia daripada ulama yang besar-besar sekalipun, ulama-ulama besar, ahli di dalam ilmu fikih, ahli di dalam ilmu tauhid, cuma kada bertasawuf. Tasawuf ini ilmu adab lah. Alim kada beradab, ada pas juga. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu ujar. Ujar ulama-ulama lebih tinggi daripada punya kada beradab. Kita sesama manusia aja ngalih apa, apalagi lawan Tuhan. Mus lalu di depan Tuhan. Aduh beradab kan saja nang ringkas saja dah. Kada pas juga. Datang misalnya orang mau kumpulan, lalu ngelunyor menyapa kadang orang, assalamualaikum, di orang arwah kan, tadudi kita langsung terus, sering halat duduk, misalnya ada
Nah, ini kalau orang beradab, assalamualaikum, ya Allah. Sahut orang, ya naik dulu, belum nyaut, jangan naik dulu. Dan dari karena inilah berkata waliullah yang amat besar Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu ta'ala, talabus syekhi fi tariqatin wajibun ala muridin walau kana min akabiril ulama. Ini tertulis di dalam kitab Dasuki, dalam kitab ilmu tauhid. Artinya menuntut ilmu tarikat, yakni tasawuf itu wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat. Dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun, walaupun alim benar sudah, tetap wajib menuntut ilmu tasawuf. Dan dari karena inilah berkata kata setengah ulama, kullu sufiyin faqihun walaysa kullu faqihin sufiyan. Artinya tiap-tiap sufi, orang ahli ilmu tasawuf, nah, patut dinamakan faqih, artinya ahli ilmu fikih. Dan tiada patut tiap-tiap faqih itu dinamakan sufi. Orang alim dalam ilmu fikih ada pas lagi dipadahkan ilmu apa ahli di dalam ilmu tasawuf. Tetapi orang ahli di dalam ilmu tasawuf wajar disambut ahli di dalam ilmu fikih, karena di dalam ilmu tasawuf itu mengandung ilmu fikih. Nah, kalau di dalam ilmu fikih ada ilmu tasawufnya. Nah, itu. Yakni tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada padanya mengetahui ilmu fikih. Dan tiada lazim atau belum tentu ulama ahli fikih itu mengetahui akan ilmu tasawuf. Karena ilmu fikih itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nior yang di luar kulitnya, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarikat itu seperti kulit yang di dalam tempurung, dan ilmu hakikat itu seperti isinya yang di dalam. Nah, jadi ilmu fikih kayak kulit nior yang di luar, ilmu tasawuf kayak tempurungnya. Nah, ilmu hakikat iya yang isinya, namanya diparut kan. Dan lagi patut dikatakan ilmu fikih itu seperti kulit nior, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarikat itu seperti isi nior, dan ilmu hakikat itu seperti minyak nior. Nah, bisa juga dikatakan. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka itu beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Mana tahu pada satu saat diminta orang, nanti lajari orang lajari, jangan lajari, lajari akan dong menjadi mutasawuf, nah bacakan. Nah, apa padilahnya, keutamaannya orang mengajar itu? Setengah daripadanya firman Allah, walu yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka. Dalam satu kampung ada anak-anak muda, pemuda, oleh masyarakat kampung, supaya kampung itu ada nama mimpin dalam masalah agama, bakumpulan itu bahari dia dikumpul kan makon mengaji lah, bilanya akon kami mengungkusi orang kampung. Nah, akon berdua bertiga lalu diutus dulu ada di pondok, cuma tolaknya tuan guru, di rumah tuan guru bahari itu ada kamar khusus segin murid, bilanya ada di rumah kan, belah ada dilanggar guringannya. Nah, karena tujuannya karena bilanya bulik ke kampung, nah untuk membimbing masyarakat namanya di kampung itu bahari.
Oh ini kan ada lagi. Jadi orang yang diutus untuk belajar ini kalau mana-mana lagi. Pertama ini sekolah orang ngongkosi orang kampung beda dengan ya sampai pikiran habis nih badan ngomongin kirimi. Jadinya begini ada keluar. Bukan orang kampung. Umumnya ongkos seorang mana kemana kau begini. Jadi nang alimnya pas di orang warga melihat kampung lain nang menikmati hasil daripada pendidikan ini. Tapi bila orang kampung ada apa ya orang memberi bantuan kali maunya keluar. Jadi orang kampung dapat menikmati ilmunya berkahnya. Baik zaman perguruan kita tentang guru Haji Maksum itu terakhir sendiri nang diomposi di rumah kai di negara itu rumah kai di belakang ini mau kan langgar ini tingkat 2 jadi di bawah ini bukan santri baik ada dalam pinggiran ngolah pondok jadi di langgar doang jadi bawa kamar di bawah hari-hari tuh naik kai ke atas belajar jadi di atas langgar tuh belajar sembahyang di atas bila tuntong mau sembayangan belajar ya siangnya imbah juhur, imbah isar lalu imbah subuh nah malam nah murid-murid sidin habisnya bunton guru Haji Mahfuz amin pengasuh Ibnu Amin untuk murid sidin terakhir nang tadudi murid sidin Tuan Guru Haji Yusuf Ulangko terakhir dan itu meninggal ruah kain oleh sawal dia teman dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala yang berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan murad maksud kita yang di dalam ayat ini yaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat membimbing masyarakat di kampung dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taqtumunahu artinya dan ketika Allah Ta'ala mengikat perjanjian akan mereka yang diberi akan mereka itu kitab supaya menerangkan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Dan kata Al-Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ayat ini menunjukkan bahwa wajib atas orang yang diberi ilmu itu mengajarkan bagi manusia wajib hukumnya bila ia sudah berilmu dan haram dia menyembunyikan akan ilmu itu. Nah, ada alim orangnya disuruh melajari kada hafal berdosa tapi orang kada minta jangan nak mau pakai aja ngajar aja nah punya kumpulan nak melajari jangan juga ada adabnya juga. Ya orang tahu, jadi kampung ini tahu orangnya orang berilmu. Nah kita kasih Tuhan aja belajar. Dan tatkala membaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ayat ini, maka berkata ia dengan katanya, Ma'atallahu aliman ilman illa akhazallahu alaihi minal mithaq ma'akhaza ala nabiyina ayyubayyinuhu linnas wala yaqtumu. Artinya tiada memberi Allah Ta'ala itu akan ulama akan ilmu melainkan mengambil Allah Ta'ala atasnya daripada janjinya seperti ia mengambil janjinya atas segala anbiya bahwa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya. Nah, jadi di sini Allah Nabi bila seseorang sudah diberi ilmu pengetahuan Tuhan itu berjanji. Di sini ada mengambil tulisannya
Nah, hanya Tuhan berjanji akan membalas semua jerih payah bagi yang mengajar. Penonton sudah nanti istimewanya sekali satu bab kan kita belajar satu ilmu ada yang sama dengan 1000 rakaat sembahyang, nilai pahalanya kan? Satu bab wudhu misalnya, atau di dalam ilmu tasawuf bab riya aja, atau bab ujub, atau bab takabur misalnya. Nah, belajar satu bab itu nilainya bisa sampai 1000 rakaat sembahyang, nilai pahalanya. Nah, dari akibatnya sajam aja kalau 1000 rakaat bisa 2 hari nonton. Lama halin tohor. Nah, bagi samurat. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya seru olehmu akan manusia baik gitu, kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajaran yang baik. Ilmu hikmah ini maknanya itu hampir kurang lebih dengan pengajaran yang baik, dengan hikmah lemah lembut, langsung dipraktikkan dan dengan hikmah. Ada bawa kerasan mempelajari. Dan setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyuruh ia akan Mu'adz ke negeri Yaman. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Artinya sungguhnya bahwa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang laki-laki, yaitu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang yang di dalamnya itu. Ini Mu'adz diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk melajari orang-orang yang hanya berislam gitu. Nah, lalu utusan ini oleh Nabi diterangkan bahwa lebih hebat daripada dunia dan sisinya. Nah, itu Mu'adz diutus. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas utiya sawab sab'ina siddiqan. Artinya barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu karena berkehendak mengajar akan manusia, niscaya diberi Allah akan dia pahala 70 daripada pahala ulama yang siddiq. Kau orang ini tak bini, anak mendakan sama aja. Ada para orang luar yang di rumah dulu kan. Pelajari, nggak belajar mendakan, nah ini tadi namanya. Sama nilai pahalanya dengan 70 orang pahalanya orang-orang yang ulama, yang bujur-bujur ulama. Nah, satu bab aja. Kita datang ini belum kita masuk babnya lah. Tahun ini lo mainnya di rumah, nah dilajarakan, nah misal bodoh aja, di apa aja main, nah ini tadi nanti. Nah, sama pahalanya lawan 70 orang ulama, 6 bujur-bujur ulama. Nilai pahalanya daripada luar biasa. Ya, belum lagi masuk ke situ. Ini hanya muqaddimah dan fadilah daripada ilmu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta namlata bil juhriha wa hatta al-hauta fil bahri la yusalluna ala mu'allimin nasal khaira. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan isi segala bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang di dalam laut, sungguhnya mengucap salawat atau mendoakan supaya mendapat kebaikan atas orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Ini sama tentang menuntut aja. Mulai tulak di rumah
sampai ke tempat, nah itu dilindungi oleh, dinaungi oleh malaikat dan didoakan sama. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khair yasma'uhal mu'minu fayamalu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadatis sanah. Artinya satu kalimah daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin, maka mengamalkan ia akan dia dan mengajarkan ia akan dia, yaitu terlebih baik baginya daripada berbuat ibadah setahun. Dapat ilmu karena dia malakan, dilajarkan ke anak bini lebih baik daripada berbuat ibadah setahun. Kan satu matanya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, ilmin yuntafa'u bihi wa sadaqatin jariyah wa waladin shalihin yad'ulah. Apabila mati anak Adam, manusia, niscaya putuslah segala amalnya yang kebajikan. Amal baik paket ampihnya ada lagi bila udah mati ya. Yang biasa ketujuh sembahyang duha, ketujuh sembahyang tahajud, ketujuh puasa, bila udah mati peraya. Nah kecuali melainkan daripada tiga perkara, tiga macam. Pertama, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kita belajar ilmu, kita ajarkan ke anak bini, diamalkan oleh anak bini, terus bersambung ke anak kabuyut kan. Nah itu mengalir lalu kita ilmu. Yang kedua, sedekah jariyah, yakni berbuat wakaf lillahi ta'ala. Sedekah kita berwakaf ke masjid kan, bersedekah, berwakaf bersedekah ke yatim, atau kita wakafkan tanah nang pas park jalan, orang mulai jalan digunakan terus berapa puluh tahun. Nah selama itu pahalanya mengalir loh. Dan ketiga, anak yang soleh, anak yang baik, anaknya yang mendoakan baginya. Setiap waktu berdoa sering kuitan. Ada bisa kalau mana bila imam sembahyang berdoa, sembahyang wajib, sembahyang sunnah, kuitan didoakan. Nah ini mengalir kepada mayat orang yang sudah meninggal, apakah itu kuitan, kai kita dan lain-lainnya. Karena biasa diceritakan dalam sebuah kitab, pengelumpanan kitabnya ada seorang ulama bermimpi mati. Nah, jadi Sidin melihat minimum dalam mimpi itu melihat orang berebut makanan datang. Nah, cuma ada berdua lelaki lebih bini, saya lagi bini, kada umpat berebut. Nah dalam mimpi itu Sidin mendatangi, kenapa sampean kada umpat berebut kayak orang nih makanan nih? Jadi jawaban orang tadi, kami kada berlomba karena kami ada kiriman khusus, ada. Hai sudah, bangun Sidin, ada lawas mimpi pulang, umpat berebut, kamu lagi bini, umpat berebut. Nah ditakuni Sidin, kenapa jadi umpat? Ada lagi jadi kiriman. Sampai lagi. Nah, apa sebabnya? Orangnya kada ada lagi. Di mana anak pian? Orangnya berdagang daging di pasar. Nah, bangun Sidin, besokan cari Sidin. Mana orangnya nih? Karena waktu itu dalam mimpi itu nangkuitin nyambut karena cari di situ. Ada lagi orangnya, tak gunakan kemana? Nomor dengan daging sini mati orangnya. Nah jadi habis orangnya nama ngirimin, ada lagi paket sampai
lagi asa lagi hidup sambil bercakap timbang lagi main lagi membaca ada dibaca salawat tadi akan Quran ya dia akan kuitan sampai terus nah belang ada lagi mati ada lagi paket jadi buat berebut nah, itu anak nang saleh nang senantiasa mendoakan kuitan. Dari Imam Ghazali salah satu sumber memperlancar rezeki banyaknya mendoakan witan, doakan witan, kemudian setiap waktu dibacakan Fatihah 20 kali. Imam sembahyang baca Fatihah, Imam sembahyang baca sampai 20 kali. Hadiahkan lawan witan, itu kunci pembuka rezeki bagi orang untuk memperlancar. Itu menurut Imam Ghazali. Namun 100-an langsung kalapahan setelah gulingan 20 lugin. Nah, jadi 5 kali sehari lo siapa 100. Jadi doa kepada witan itu termasuk kunci daripada rezeki. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Artinya orang yang menunjukkan akan manusia atas berbuat kebajikan itu yaitu seperti orang yang berbuat kebajikan. Kita mendahkan orang lain ini. Digawe orang sama gini itu lawan berbuat kebaikan. Tapi kita menggawi kan juga mendahkan di orang aja seorang kalau menggawi. Nah, baik aja mamalakan ini pimpong berapa kali dia sehari di depan lagi ngelobot nih dah hanya seorang dahulu hanya kalau mau balik itu harus dahulu seorang dahulu mamalakan. Nah, hanya bicara makan. Jadi orang yang menunjukkan akan manusia atas berbuat kebajikan itu yaitu seperti orang yang berbuat kebajikan, yakni dapat pahala oleh orang yang menunjukkan akan kebajikan itu yaitu seperti pahala orang yang berbuat akan dia. Nah kemudian dan lagi sabda Rasulullah ala khulafai rahmatullah nang isilah. Al-Fatihah. Ya benar yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma fa'alna ma'alamdana wa alimna ma yanfa'una sayyidina ilma wa rasulna rahmah. Allahumma nawwir qulubana wa ashrah sudurana wa ighfir dhunubana wa ghfir qulubana wa allati Allah alika wa la ilaha baina qulubina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Banyak keterangan fadilah ilmu ini. Seminggu lagi nggak masuk.